Ratusan warga desa Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten jadi korban pungutan liar program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Setiap warga yang hendak mengambil sertifikat diwajibkan membayar uang mulai dari Rp500.000 hingga Rp1,5 juta. Ulah perangkat desa Mekarsari, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten yang memasang tarif bagi pengurusan dan pengambilan sertifikat dalam program PTSL dengan besaran mulai dari Rp500.000 hingga Rp1,5 juta sebabkan ratusan warga terancam tak bisa membawa pulang sertifikatnya. Padahal sertifikat yang sudah jadi sejak tahun 2018 tersebut seharusnya bisa dimiliki warga tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun alias gratis sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang lebih merana adalah warga yang sudah terlanjur membayar. Namun hingga kini sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan lahan yang sah belum juga diterima. Kemarin saya nyerahin 300.000, alasannya ditolak karena semuanya bayar 500. Harus cash itu harus lunas dia. Iya masih di panitia, di rumah panitia. Nah saya ambil, udah 4 tahun di sini. Ininya sertifikatnya udah 4 tahun ditahan di rumah panitia. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL diatur dalam Inpres nomor 2 tahun 2018. Digadang-gadang sebagai program kerja unggulan dalam 2 kali masa jabatan. Sejak program PTSL digelar tahun 2017, pemerintah menargetkan penerbitan sertifikat pada 126 juta bidang tanah. Hingga saat ini pemerintah telah mendaftarkan 95 juta bidang tanah dan menerbitkan 80,2 juta sertifikat tanah. Hingga pertengahan tahun 2022, Mujib Latume Risa melaporkan untuk NET. Berikutnya, Komisi Kode Etik Polri menolak banding mantan Kepala Divisi Propam Irjen Verdi Sambo. Dengan putusan ini, Verdi Sambo resmi dipecat dari Polri dan tidak ada upaya hukum lainnya. Menolak permohonan banding, pemohon banding. Dan 2, menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PUT /74 /8 Romawi /2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Irjen Pol Verdi Sambo SK MH. Komisi Kode Etik Polri yang dipimpin Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Agung Budi Marioto memutuskan resmi memecat mantan Kadif Propam Verdi Sambo. Tim sidang yang berisi 5 jenderal juga memutuskan secara kolektif kolegial menolak pengajuan banding Sambo. Ini menguatkan putusan sidang Komisi Etik Polri tanggal 26 Agustus 2022. Kala itu Sambo mengajukan banding atas pemberhentian tidak dengan hormat dirinya. Polri menyatakan dengan keluarnya keputusan ini tidak ada lagi langkah hukum yang bisa diajukan Sambo. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses di 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Polisi juga menegaskan tidak akan ada seremoni terkait pemecatan. Sambo disidang setelah jadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain itu, Sambo juga jadi tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir Yosua. Ada 7 kode etik Polri yang dilanggar Sambo. Terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua, polisi menetapkan 5 tersangka. Selain Sambo ada Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan istri Sambo Putri Chandrawati. Sementara terkait obstruction of justice, polisi masih akan menyidangkan etik personilnya. Beberapa di antaranya sudah dijatuhkan beragam sanksi, mulai dari pemecatan hingga demosi. Rendianto melaporkan untuk NET.